Munculnya kelompok remaja bersenjata tajam yang menyebut dirinya gangster membuat resah warga Surabaya. Bahkan dalam sepekan terakhir terjadi beberapa penyerangan di sejumlah lokasi. Dan mirisnya ternyata pelaku disebut masih berusia remaja. Lantas apa sebetulnya penyebab aksi gangster ini kemudian marak di kota Pahlawan? Untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kemudian Kapolres Tabes Surabaya Kombes Polisi Ahmad Yusef Gunawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eri dan juga Pak Yusef. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya akan ke Pak Eri terlebih dahulu. Kemudian Pak, sejauh ini tadi di paket berita Anda juga sudah ikut razia gitu begitu dengan Pak Kapolres. Apa kemudian penanganannya, bagaimana pendekatannya Pak? Kemudian kalau kemudian mayoritas kita tahu pelakunya adalah remaja begitu Pak Eri. Jadi gini, kejadian di kota Surabaya itu ada beberapa kali ya dalam 1 minggu kebelakang ini. Sehingga kami koordinasi dengan Pak Kapolres Tabes Kota Surabaya. Ternyata dari kejadian yang 12 orang sebelumnya ditangkap, 9 orang luar Surabaya. Kejadian beberapa kali juga orang luar Surabaya. Sehingga disinilah kita melakukan razia besar-besaran. Ternyata setelah ditangkap Pak Kapolres Tabes, diberikan shock terapi, ditanya gitu, jawabannya mereka juga tidak pernah tahu karena mereka ada undangan saja gerak di Surabaya bersama-sama. Sehingga itulah dari kejadian itu sehingga kami lakukan penutupan dari lokasi-lokasi yang masuk ke kota Surabaya karena sebagian besar ini bukan dari kota Surabaya. Oke. Baik, Pak Eri, kalau kemudian Anda sebutkan bukan mayoritas bukan berasal dari kota Surabaya, apakah kemudian Anda ada komunikasi begitu dengan misalkan pimpinan daerah tempat mereka berada atau kemudian daerah-daerah penyangga sekitar Surabaya begitu, Pak Eri? Sudah, jadi ketika Pak Kapolres Tabes menyampaikan beberapa dari wilayah APC begitu, kami melakukan koordinasi pimpinan daerah itu sama-sama menjaga hanya yang pertama. Yang kedua, jika pimpinan daerah itu melakukan penjagaan di wilayah masing-masing, secara otomatis mereka akan terlokalisir. Dari Surabaya tidak mungkin ke Gresik, dari Gresik tidak mungkin ke Sidoarjo, Sidoarjo tidak mungkin ke Gresik. Sehingga ini secara bersama-sama lah. Karena ini juga yang namanya banyak anak yang umur 15-an lah, SMP juga. Karena itu tadi saya sampaikan, anak-anak ini perlu ikan wawasan kebangsaan. Sama pendekatan-pendekatan yang memang mereka nanti bisa mencintai negara ini, mencintai kota ini. Baik. Ini yang kita lakukan dengan Pak Kapolres Tabes. Baik. Saya akan ke Pak Yusef, Pak Kapolres ini kemudian kalau tadi Pak Eri menyebutkan ada semacam undangan begitu akhirnya remaja-remaja ini datang, sebetulnya motifnya apa Pak? Apa kemudian memang ada yang memprovokasi atau kemudian lagi mencari identitas saja, unjuk gigi saja begitu? Baik, mohon izin Pak Wali Kota, kami jelaskan kembali bahwa untuk aksi geng-gengan ini mulai muncul setelah 6 bulan lalu muncul sebelumnya. Dan pada 2 pekan ini terjadi aksi yang cukup masif, bahkan membuat sangat resah daripada masyarakat Kota Surabaya, karena untuk perilakunya sudah sangat negatif dan menyimpang. Dan perlu saya informasikan bahwa dari hasil patroli cyber, kami telah melacak 35 akun yang menjadi ruang media komunikasi para pelaku geng-gengan. Yang saat ini juga sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, kita akan mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat di dalam akun tersebut, ataupun terhadap masyarakat yang terlibat atau oknum yang saat ini telah kita amankan untuk kita inventarisir dan bahkan salah satu program Bapak Wali Kota untuk mendatangi daripada kelompok-kelompok tersebut. Baik. Dan untuk kami informasikan bahwa aksi ini cukup masif dipengaruhi oleh inspirasi dampak negatif digital terhadap aksi-aksi di luar kota maupun di luar negeri. Dan ini sangat membahayakan terhadap keamanan dan kenyamanan di era pandemi maupun pemulihan ekonomi. Baik, Pak Yusef, ini berarti kalau bisa dikatakan dampak begitu ya dari komunikasi yang tidak tepat di dunia maya kemudian dilanjutkan pada dunia nyata. Apakah kemudian kalau Anda katakan ada semacam komunikasi di dunia maya tadi, apakah yang melakukan provokasi itu ada di wilayah Surabaya atau hanya kemudian
di luar Surabaya hanya semacam mengambing hitamkan gitu, Pak Yusuf? Seperti apa? Eh, untuk dia era digital atau digital yang bersifat anonim dan bersifat borderless atau tidak mengenal tata ruang, itu menjadi salah satu karakter digital. Sehingga kemudahan daripada digital inilah yang menjadi ruang komunikasi para pelaku dan kemudian mereka menyepakati untuk melakukan kopi darat dengan melakukan dan melengkapi atribut yang disepakati. Dan yang diawali dengan pembuatan konten dan bergeser menjadi pergerakan dan bahkan tindakan-tindakan yang negatif dan bahkan melakukan hal yang merugikan masyarakat, terutama di malam hari. Ya. Berarti tujuan awalnya adalah pembuatan konten dengan kopi darat dengan menggunakan sejumlah atribut tertentu begitu ya, akhirnya kemudian ini meresahkan begitu ya Pak Kapolres? Betul, ya. Namun tanpa disadari telah ada pihak-pihak provokasi maupun kelompok tertentu yang terus mempengaruhi dan melakukan aksi negatif. Dan sehingga terjadi perusakan, pengejaran, dan bahkan penganiayaan, bahkan muncul akhirnya persaingan antar geng-gengan yang akhirnya berpotensi akan terjadinya tawuran ataupun keributan. Sementara aksi itu belum terjadi ya. Baik. Saya akan tanyakan kepada Pak Eri begitu. Pak Eri, kemudian kalau dikatakan ada respon begitu, apakah kemudian ada juga kemudian geng yang terprovokasi dari Surabaya untuk menjadi lawan kemudian kalau kemudian tadi disebutkan ini berasal dari sejumlah kota di sekitar Surabaya begitu Pak Eri? Jadi bukan hanya geng ini ya, karena yang kemarin betul disampaikan Pak Kapolres. Jadi dari 12 yang kita tangkap, 9 itu KTP-nya luar Surabaya, rumahnya luar Surabaya. Inilah peran dari digital kalau memang dimanfaatkan untuk salah, sehingga ketika ada undangan luar Surabaya masuk, dari Surabaya ada, campur aja di satu begitu. Sehingga satu-satunya jalan adalah bagaimana kami di masing-masing kepala daerah ini membimbing masing-masing anak-anak yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga tadi saya sampaikan, kalau yang khusus Surabaya akan kami lakukan dengan wawasan kebangsaan. Nanti juga yang dari luar Surabaya kami sampaikan datanya yang ditangkap di Surabaya kepada pimpinan daerahnya masing-masing. Sehingga disitulah tugas dari pimpinan daerah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di masing-masing anak yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik. Pak Eri, kemudian kalau Anda sebutkan akhirnya setiap kepala daerah akhirnya mengedukasi masing-masing warganya. Kalau di Surabaya, apakah kemudian Pemkot sudah melakukan mapping begitu, di mana lokasi yang berpotensi atau kemudian di mana titik kumpulnya mereka untuk kemudian bisa mengetahui di mana atau kemudian siapa saja yang terlibat kalau dari Surabaya gitu, Pak Eri? Kalau dari mapping sudah kita lakukan dengan Kapolrestabes Kota Surabaya dan Kapolres Tanjung Perak. Yang kedua juga dari konten tadi, dari aplikasi ya, dari webnya itu yang kita bisa lihat, dari konten yang ikut-ikut konten tadi siapa saja nama-namanya, sudah dipegang oleh Pak Kapolrestabes. Juga yang kedua dari yang tertangkap tadi siapa saja anggotanya, nanti kita akan datang rumahnya untuk memberikan wawasan kebangsaan, kita ikutkan ke TNI Polri nanti. Sehingga saya yakin anak-anak ini adalah anak-anak yang punya cinta tanah air yang sangat luar biasa. Tapi hari inilah yang saya katakan bahwa Surabaya harus guyup, rukun, dan penuh kehormatan dan menghargai kota ini. Baik. Sehingga cinta kebangsaan itulah, wawasan kebangsaan itulah yang satu-satunya harus kita tingkatkan. Karena ini hubungannya dengan karakter. Itulah saya selalu bilang, apalah artinya di kota ini jikalau pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang ini akan kepandaian dalam bidang akademisi, tapi karakternya tidak terbentuk. Baik. Sehingga kita harus menyeimbangkan antara pendidikan akademik sama karakter kebangsaannya. Baik, akan seperti apa kemudian nanti program wawasan kebangsaan ini, Pak? Akan seperti apa bentuk edukasinya kepada mereka, Pak? Bentuk edukasinya adalah kita kerjasama dengan TNI Polri, maka anak-anak ini kita ikutkan pendidikan atau diklat di TNI Polri nanti. Bagaimana TNI Polri memberikan cinta kebangsaan, hal-hal yang dilakukan oleh TNI Polri. Nanti kita berbagi, Mas, dengan TNI Polri. Kami melakukan pendataan, kita melakukan edukasi, setelah itu kita masukkan ke diklat. Oke. Baik, apakah kemudian ada semacam pendekatan lain begitu, pendekatan secara psikologis misalkan, atau kemudian secara agama begitu, Pak Eri, yang direncanakan Pemkot nantinya?
Kalau saat ini sudah dilakukan dengan sinau bareng, ada ngaji bareng di setiap balai RW. Jadi itu sudah berjalan. Tapi setelah itu kan bisa berjalan sendiri, tapi harus ada kebangsaannya. Karena di Surabaya ini sudah ada deklarasi juga terkait dengan pemuda lintas suku dan lintas agama. Ini yang kita sama-sama di kota Surabaya. Baik, Inilah Pak, yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika ada konten atau melalui undangan melalui digital begitu, bagaimana anak-anak Surabaya ini masih bisa mempertahankan dirinya dengan cinta kebangsaannya dan cinta agamanya. baik. Karena terkait dengan sistem yang tadi, ada sinau bareng, ada ngaji bareng, nggak ada pendampingan. Kalau yang seperti ini, ada pendampingan dari psikolog juga yang kita sediakan untuk mereka, yang kita ajak datang ke rumahnya, karena akan didata oleh camat dan lurah kami, didatangi juga dengan DP 3A dan dinas sosial untuk didampingi. Setelah itu baru kita sadarkan kembali, kita masukkan ke. Karena ini kan sebenarnya di anak-anak muda ini kan masih belum matang ya, sehingga mudah dipengaruhi. Lah inilah bagaimana pemerintah ini dengan orang tua, yang terpenting orang tua ini. Orang tua harus bisa membentengi anak-anaknya dari perbuatan yang tidak benar. Ketika dia sudah punya agama, yang punya akhlakul karimah, dia punya jiwa kebangsaan, maka yang seperti ini bisa dibentengi. Baik, Jadi Pak itulah Eri, yang kita artinya, harapkan yang kita lakukan di kota Surabaya, Mas. baik, artinya program yang sudah berjalan ini spesifik begitu ya kepada masalah remaja yang suka geng-gengan dan meresahkan ini ya? Tidak, jadi sebenarnya bukan hanya untuk geng ini, tapi kita lakukan ini sekitar 3 bulan yang lalu itu sudah mulai berjalan. Itu sebenarnya untuk semua para pemuda. Karena saya ingin sebenarnya di Surabaya ini, ketika kelak mereka jadi dewasa, mereka adalah menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah dan punya rasa gotong royong dan guyup rukun yang tinggi. Karena saya yakin, saya sadar betul, Surabaya ini kota metropolitan. Kalau tidak dibentuk seperti ini, maka akan terbentuk kapitalis-kapitalis, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang mudah dipengaruhi. Sehingga itulah kita melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini sudah 3 bulan yang lalu kita gerakkan. Nah disinilah ujian kita bagaimana sekarang kami dengan Forkompinda Kota Surabaya, dengan Pak Kapolrestabes untuk melakukan ini lebih masif lagi. Karena saya ingin sebenarnya menjaga daerahnya itu adalah warganya. Baik. Warga ketika menjaga masing-masing perkampungan di setiap RT, membimbing anak mudanya, ada sinau bareng, menjaga, disitulah peran orang tua dan peran lingkungan. Karena semua tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, TNI, dan Polri, tidak. Karena kedekatan adalah lingkungan dan orang tua. Ketika orang tuanya cuek, ya sudah selesai berarti kan. Karena itulah kami juga mengedukasi kepada orang tua. Orang tua bagaimana mendidik seorang putra, kalau putranya pun nanti sulit untuk, mohon maaf ya, sampai ada yang ngadu, Pak saya sudah tidak apa-apa Pak, dipegang sajalah. Kalau ini sudah dikandani angel, usah dikasih tahu. Saya sampaikan kepada orang tuanya, Pak, tidak boleh begitu, gimana kan putranya jenengan. Jadi kami juga mengedukasi orang tua, juga mengedukasi kepada anak-anaknya nanti. Baik, saya akan tanyakan kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, apakah kemudian kalau yang sudah ditangkap, sudah kemudian ada di kepolisian, bagaimana penanganannya? Apakah kemudian hanya dari hukum saja, atau kemudian ada pendekatan-pendekatan lain mengingat mereka mayoritas masih di bawah umur begitu, Pak Yusuf? Untuk penanganan yang kami lakukan, pastinya soft approach dan hard approach dalam konteks hukum, artinya ketentuan yang berlaku yang kami laksanakan. Untuk yang terjerat dan memenuhi fakta hukum terhadap perbuatan pidana, kami tetap memproses sesuai ketentuan. Dan untuk yang perlunya pembinaan, karena fakta-fakta tertentu, ya kami juga lakukan pendataan dan pengembangan sesuai dengan apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota maupun hukum itu sendiri. Baik. Dan kami perlu sampaikan, tindakan hard approach ataupun pendekatan hukum yang keras sudah kami laksanakan. Bahkan tindakan keras terukur dalam bentuk tembakan untuk melumpuhkan ketika mereka melakukan penyerangan langsung kepada pihak kepolisian. Dan 4 daripada pelaku dapat kita lumpuhkan dengan bersenjata tajam dengan melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian. Namun hari berikutnya masih juga terjadi. Hal ini yang menjadi kekhawatiran kita bahwa efek jera yang kita harapkan tidak berdampak secara langsung kepada para pelaku lainnya. Sehingga saya atas melihat situasi sebagai implementasi program presisi yang bersifat responsif, prediktif, dan
penegakan hukum yang berketerbukaan itu langsung mengkoordinasi kepada Forkopimda, dalam ini Bapak Wali Kota, sehingga reaksi ini jangan sampai terjadinya eskalasi meningkat. Sehingga Bapak Wali Kota dengan kebijakannya melibatkan PAM Swakarsa dan memastikan aksi ini tidak terjadi lagi di Kota Surabaya. Dan untuk yang sudah kita amankan, kita tetap proses secara hukum. Dan untuk yang sifatnya tidak dapat kita lanjutkan, tetap kami lakukan pendataan dan kami tindak lanjuti saat ini sampai ke akun-akun yang sudah tercatat dan kami juga plat nomor yang terkumpul, terutama konten-konten lama yang kemudian dituangkan lagi di saat ini. Ini akan kami telusuri dan kami pastikan untuk diproses secara tuntas. Baik, tentu harapan bersama adalah aksi serupa tidak akan terulang dan kemudian bisa tertangani dan diantisipasi dengan baik hingga akarnya. Terima kasih Wali Kota Surabaya. Perlindungan dapat dilaksanakan. Baik. Terima kasih Pak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kemudian Kapolres Surabaya, Kombes Polisi Ahmad Yusef Gunawan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore. Baik,